Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, kakak yakin kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat karena pada pagi hari ini adik-adik mengikuti ibadah pelayanan anak melalui virtual. Dan pada pagi hari ini bersama Kak Ani sebagai liturgos dan nanti yang akan menyampaikan firman adalah Diaken Yulia Puturuhu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, persiapkan hati dan pikiran adik-adik tertuju kepada Tuhan, persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 127, Halelu Halelu. Kakak mohon adik-adik untuk mengikuti seluruh lagu-lagu yang ada dalam ibadah ini. Untuk itu, mari kita angkat pujian bersama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka ibadah ini dengan berdoa. Untuk itu, mari adik-adik lakukan sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Engkau yang kami sembah, ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Teristimewa pada pagi hari ini, kami boleh mengikuti ibadah pelayanan anak secara virtual. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati untuk seluruh kakak layan dan untuk pelayan firman pada pagi hari ini, dan berkati pula kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang akan kami terima di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba buka Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Adik-adik buka kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Yulia Puturuhu. Untuk itu sebelumnya mari kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon
bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kami. Dan hari ini kami mau membaca firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus mau beri pengertian pimpinan melalui Roh Kudus. Dan Tuhanlah yang akan memberikannya semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Kita membaca Alkitab yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang kekasih, pernah mendengar kata iman? Iman adalah sikap percaya kepada Tuhan dan juga kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita beriman, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, dalam bacaan kita melihat ada 3 tokoh Alkitab yang menjadi pelaku-pelaku firman atau saksi-saksi iman. Yang pertama adalah Habel. Habel adalah seorang gembala dan tindakan Habel adalah setia. Karena kesetiaannya, ia mempersembahkan kambing yang terbaik untuk korban bakarannya kepada Tuhan. Dan kedua adalah Henok. Henok yang selalu bergaul dengan Allah dan sangat dekat kepada Allah, sehingga Allah berkenan kepada Henok. Dan Henok pada waktu itu tidak mati, tetapi Henok diangkat oleh Allah ke surga karena kesetiaannya dan kedekatannya dengan Allah. Dan yang ketiga adalah Nuh. Nuh adalah yang telah diberikan kepada Nuh adalah untuk Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau perahu untuk menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di bumi ini. Dan Nuh menuruti segala perintah Allah, walaupun Nuh tidak tahu
bahwa kapan akan datang banjir, kapan akan datang hujan, tetapi Nuh percaya bahwa Allah menyuruh dia dan dia menaati atau taat kepada firman atau kata-kata Allah yang sudah diberikannya. Nah adik-adik, dari ketiga cerita ini ada 3 hal ya adik-adik yang harus kita ingat. Yang pertama, iman berarti percaya atau yakin kepada Allah, karena Allah ada dan selalu hadir bagi kita. Dan yang kedua, iman dan percaya kepada Allah itu berarti kita harus berhubungan dengan Allah. Bagaimana caranya kita berhubungan dengan Allah? Yaitu melalui doa dan berbicara dengan Allah, dengan permohonan kita ataupun permintaan kita. Dan yang ketiga, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Dan yang keempat, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Murah, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini, di mana kami semua sudah merenungkan firman Tuhan. Kami anak-anaknya sudah mendengarkannya ya Bapa. Kiranya apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kami boleh dengar-dengaran dan selalu menuruti setiap perintah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Tuhan ajar kami selalu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan terutama kami selalu hidup menuruti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik, persiapkan persembahannya, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik sudah memberikan persembahan.
Untuk itu, mari kita bawa dalam doa persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali kakak ingatkan seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh pelayan firman, Diaken Yulia Halatu, bahwa adik-adik harus selalu ingat, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Kemudian, hendaklah kita selalu berhubungan dengan Tuhan dengan cara selalu berdoa kepada Tuhan, dan kita hendaknya memiliki waktu untuk berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Dan adik-adik juga harus tahu bahwa hendaklah adik-adik terus mengerjakan perintah Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi hendaklah adik-adik taat akan seluruh perintah Tuhan. Kemudian adik-adik juga jangan lupa hendaklah adik-adik memberikan yang terbaik tentunya untuk Tuhan Allah. Ya, agar Allah berkenan akan apa yang adik-adik berikan kepada Tuhan. Nah, hendaklah kita juga bisa melihat contoh dari saksi-saksi iman yang ada di dalam Alkitab seperti Habel, kemudian Henokh dan Nuh, di mana mereka ini adalah begitu taat dan patuh kepada perintah Tuhan, sekalipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Untuk itu adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah, kita akan mengangkat satu pujian lagi dari lagu Aku Percaya. Setelah itu nanti kita berdoa. Yesus ku percaya, Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus ku percaya, Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus ku dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus ku percaya, Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya, Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap semangat dan kiranya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini
dalam kehidupan sehari-hari tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik juga tetap semangat belajar di rumah, tetap di rumah saja untuk sementara ini, jaga kesehatan, dan jangan lupa minggu depan mengikuti ibadah pelayanan anak kembali. Sebelum kakak tutup, mari kakak ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami hendak mengakhirinya untuk kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, kami mohon kasih Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk melangkah dalam iman ketika dunia begitu mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kami, untuk mengendalikan emosi dan perasaan kami sehingga kami mampu hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.